Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat iman, sehingga kita masih bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar seperti sebelumnya. Tidak lupa juga kita memberikan salawat kita kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana beliaulah yang telah membimbing kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita kelak mendapatkan syafaat beliau. Nah, hari ini kita masuk ke mata pelajaran IPA. Nah, sebelum kita masuk ke mata pelajaran IPA, ada sedikit pemberitahuan yang ingin Ustazah sampaikan kepada kalian semua, anak-anak Ustazah. Yang pertama adalah mengenai ujian yang sudah kita laksanakan. Ada ujian praktek dan ada ujian PTS tulis, ya kan? Nah, masih ada beberapa anak ustazah yang belum mengumpulkan mata pelajarannya, masih belum mengumpulkan ujiannya, maupun ujian praktek ataupun ujian tulis. Nah, sedikit kecewa kepada anak-anak ustazah sekalian. Kenapa? Karena ini adalah sesuatu yang sebenarnya wajib kalian lakukan, dan kami telah memberikan keringanan pada kalian untuk mengerjakannya, tapi tidak dimanfaatkan dengan baik. Nah, karena anak-anak ustazah semua sudah kelas 8, harusnya anak-anak ustazah semua sudah memiliki rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri, di mana kalian bertanggung jawab terhadap pendidikan kalian, ya, ikut sekolah seperti biasanya, ya kan. Sebenarnya kan dimudahkan kalian ini semua kan. Nah, tapi masih ada anak-anak ustazah yang lalai, yang menganggap enteng dan sepele gitu ya, nak. Nah, ustazah harap jangan seperti itu ya, nak. Walaupun itu hanya sebagian besarnya anak-anak ustazah itu semua telah melaksanakan tugas-tugas ataupun latihan-latihan ulangan-ulangan dan ujian yang sudah kita laksanakan dengan tertib dan tekun. Ustazah mengucapkan jazakumullahu khairan kepada kalian yang telah tertib, dan kepada anak-anak ustazah yang masih belum bisa, ustazah harapkan kedepannya lebih baik lagi. Masih ada kesempatan untuk merubah diri ya, nak. Nah, karena ini kita sudah melewati ujian PTS 1, ya kan. Nah, kita nanti akan menghadapi kedepannya lagi adalah ujian akhir semester. Jadi dipersiapkan diri kalian dengan baik. Nah, di kelas 8 ini kita akan mempelajari 7 bab. Ada sistem gerak dan gaya, usaha dan pesawat sederhana. Nah, hari ini kita masuk ke bab yang keempat, yaitu struktur dan fungsi tumbuhan serta pemanfaatannya dalam teknologi. Ini yang akan kita pelajari hari ini. Nah, langsung saja ya, struktur dan fungsi organ pada tumbuhan. Nah, seperti yang kalian sudah ketahui, karena tumbuhan itu adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh setiap makhluk hidup, ya kan? Pernah nggak kamu mengamati tumbuhan? Kita seharusnya bersyukur ya, wajib kita bersyukur kepada Allah karena telah menjadikan bumi ini bumi yang subur. Bumi yang subur yang dia banyak jenis tumbuhan yang tumbuh di bumi ini. Nah, kenapa tumbuhan itu sangat penting? Karena tumbuhan itu merupakan makhluk hidup yang berperan dalam menyediakan oksigen, karbon dioksida, protein, lemak, vitamin dan mineral, yang mana nutrisi-nutrisi yang sudah ustazah sebutkan barusan ini adalah dimanfaatkan manusia, ya kan, sebagai kebutuhan nutrisi hidupnya, ya kan. Selain oksigen, karbohidrat itu kan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Oksigen dibutuhkan oleh manusia dan hewan untuk proses pernapasan. Karbohidrat, lemak itu sebagai sumber energi. Kemudian protein dimanfaatkan sebagai zat pembangun. Vitamin dan mineral dimanfaatkan manusia yang dia berfungsi membantu reaksi-reaksi dalam tubuh. Nah, salah satu jenis tumbuhan yang banyak ditanam oleh masyarakat Indonesia pada saat ini adalah padi.
ya kan? Padi. Padi ini bahasa biologinya yaitu Oryza sativa. Tanaman padi ini mampu menghasilkan beras yang kemudian kita masak menjadi nasi, kemudian berfungsi sebagai sumber karbohidrat, ya kan? Pernahkah kamu berpikir bagaimana padi dapat menghasilkan beras? Nah, ya kan? Di manakah proses menghasilkan beras itu berlangsung? Kemudian di bagian manakah dari tumbuhan yang berperan untuk proses tersebut? Nah, kan banyak yang kita cari tahu, banyak yang kita ingin tahu, ya kan? Nah, Allah itu telah merancang tubuh tumbuhan dengan tersusun atas bagian-bagian memiliki struktur tertentu dan masing-masing memiliki fungsi khusus sehingga tumbuhan dapat melakukan berbagai proses dalam kehidupannya. Nah, struktur tubuh tumbuhan banyak yang menginspirasi manusia untuk mengembangkan teknologi tertentu yang bermanfaat bagi manusia. Misalnya, struktur dan proses yang terjadi pada daun, ya kan? Daun itu kan memiliki struktur yang lebar, tipis, dan dia berfungsi sebagai tempat proses fotosintesis. Nah, pada proses fotosintesis ini, energi cahaya, ya kan, yang berasal dari cahaya matahari ditangkap oleh pigmen hijau, ya, pada tumbuhan yang kita sebut dengan klorofil, ya kan? Kemudian diubah menjadi energi kimia. Ya kan, energi kimia ini selanjutnya disimpan sementara untuk digunakan dalam pengubahan karbon dioksida menjadi glukosa. Nah, tahu nggak kamu, mekanisme fotosintesis ini menginspirasi manusia untuk mengembangkan pembangkit listrik tenaga matahari. Itu sering juga kita sebut dengan panel surya atau masih banyak yang lainnya kan. Nah, disinilah kita akan mempelajari manfaat-manfaat struktur dan fungsi tumbuhan itu yang menginspirasi manusia dalam memanfaatkan teknologi. Nah, sebelum kita masuk ke pemanfaatan dalam teknologi, kita masuk dulu ke struktur dan fungsi organ tumbuhan. Struktur dan fungsi organ tumbuhan. Struktur dan fungsi organ tumbuhan itu ada 5 bagian, ada akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Ini adalah organ dari tumbuhan. Akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Sekarang kita masuk dulu ke akar, ya kan? Nah, sebelum masuk ke akar, Ustazah mau ingatkan sekali lagi, ya kan? Organ pada tumbuhan itu dia dia memiliki secara umum organ penyusunnya itu dia dikelompokkan menjadi dia organ vegetatif dan organ generatif, ya. Secara umum dia dikelompokkan, organ tersebut dikelompokkan ke dalam organ penyusun, organ vegetatif dan organ generatif. Apa itu organ vegetatif? Organ vegetatif itu merupakan organ tumbuhan yang berfungsi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, terutama berguna untuk penyerapan, pengolahan, pengangkutan, dan penimbunan zat-zat makanan. Organ vegetatif tumbuhan terdiri atas akar, batang, dan daun. Sedangkan organ generatif merupakan organ tumbuhan yang berfungsi dalam proses perkembangbiakan secara generatif atau seksual, ya kan? Nah, kalau dia pada tumbuhan berbiji tertutup, ini dia biasanya organ generatifnya yaitu bunga, buah, dan biji, ya kan? Nah, jadi dia organ terbagi menjadi 2, yaitu organ vegetatif dan generatif. Kalau dia organ vegetatif tadi apa? Yang berfungsi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, ya kan? Contohnya adalah akar, batang, dan daun. Sedangkan organ generatif adalah organ tumbuhan yang berfungsi dalam proses perkembangbiakan secara generatif atau seksual. Contohnya adalah bunga, buah, dan biji, ya. Itu adalah organ-organ tumbuhan. Nah, yang pertama kita masuk ke akar. Akar ini merupakan organ tumbuhan yang umumnya berada di bawah permukaan tanah. Tidak memiliki buku-buku, tumbuh ke pusat bumi atau menuju ke air. Warnanya tidak hijau, ada yang keputih-putihan, ada yang kekuning-kuningan, dan memiliki bentuk runcing, ya kan? Nah,
terdapat dua jenis sistem perakaran dan tumbuhan. Ada namanya serabut, akar serabut, ada namanya akar tunggang. Ya kan? Ada akar serabut, ada namanya akar tunggang. Nah, kalau dia akar serabut, ini adalah contohnya pada tumbuhan monokotil. Di sini ditulis monocotyledoneae, ya kan? Tapi kita singkat aja dia monokotil, ya. Biasanya tumbuhan monokotil itu dia sistem perakarannya yaitu akar serabut. Sedangkan kalau dia yang dikotil, sistem perakarannya yaitu akar tunggang. Akar tunggang. Kemudian akar ini dia mengalami perubahan, bisa juga dia mengalami perubahan bentuk sesuai dengan fungsinya. Misalnya akar pada wortel bermodifikasi menjadi umbi akar untuk menyimpan cadang makanan, ya kan, seperti ini kan, kita lihat kan, dia bermodifikasi untuk menyimpan cadangan. Kemudian sebelum kita masuk ke batang dulu, maksudnya menjelaskan fungsi dari akar. Akar memiliki fungsi yaitu menambatkan tumbuh-tumbuhan pada tanah ataupun pada medium tumbuhnya dan berfungsi untuk menyerap air dan mineral dalam tanah ataupun pada medium tumbuhnya. Nah, pada beberapa tumbuhan akar mengalami modifikasi sehingga dapat berfungsi menyimpan cadangan makanan, kan, kayak tadi seperti wortel, ya kan, atau contoh yang lain adalah singkong atau bengkoang, ya kan. Ini dia mengalami modifikasi sehingga akarnya tersebut berfungsi menjadi tempat penyimpanan cadangan makanan dan berfungsi juga untuk menyerap oksigen atau untuk bernafas, misalnya pada tumbuhan bakau, ya. Itu adalah contoh dari akar. Selanjutnya kita masuk ke batang. Nah, pada umumnya tumbuhan yang sering kita lihat itu memiliki batang yang dia berdiri tegak di atas tanah sehingga mendukung apa nih ya? Saja balikan dulu ya. Masih ke batang. Pada umumnya tadi sudah bilang tumbuhan yang sering kita lihat itu memiliki batang yang berdiri tegak di atas tanah serta mendukung cabang, daun dan bunga. Batang umumnya berbentuk panjang bulat seperti silinder dan memiliki ruas-ruas yang masing-masing dibatasi oleh buku-buku atau disebut dengan nodus. Nah, pada nodus inilah atau buku-buku inilah tempat melekatnya daun dan tunas. Batang ini dia memiliki fungsi sebagai tempat menyokong bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas tanah dan sebagai jalan pengangkutan air dan mineral yang berasal dari akar menuju ke daun dan jalan pengangkutan makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan, ya kan. Jadi apa dia Tarena. Jadi itu tadi fungsi dari itu tadi adalah penjelasan dari batang atau fungsi dari batang, seperti udah dijelaskan tadi, ya kan, Nak. Kemudian kita masuk ke afwan ya, Nak. Nah, batang tumbuhan dikotil, ya kan, batang tumbuhan dikotil umumnya dia bercabang dan berkayu. Nih berkayu, contoh dari berkayu. Jadi kan kalau dia jenis-jenis batang itu dia ada 3 jenis batang, ada namanya batang berkayu, ada namanya batang beruas, ada namanya batang basah. Batang berkayu ini nih seperti ini, ya. Nah, ini biasanya pada tumbuhan dikotil. Apa itu dikotil, monokotil, masih kan nggak? Kayaknya di SD udah pernah belajar kan? Kalau dikotil dia tumbuhan berkeping, biji berkeping 2. Kalau dikotil, kalau monokotil dia tumbuhan biji berkeping 1. Ya kan, tuh dia monokotil. Nah, pada tumbuhan yang dikotil dia umumnya bercabang-cabang dan berkayu seperti ini, disebut dengan batang berkayu. Dan
Beberapa di antaranya dia memiliki batang basah seperti ini, misalnya bayam, ya kan, ini namanya batang basah ya nak. Nah, kalau dia batang tumbuhan monokotil umumnya tidak bercabang atau lurus tumbuh ke atas. Selain itu dia ruas-ruasnya terlihat dengan jelas. Itu dia kalau tumbuhan dikotil. Nah, seperti pada akar, pada beberapa tumbuhan, batang juga dapat mengalami modifikasi dan dia berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Misalnya pada tumbuhan tebu dan kentang atau juga kunyit, rimpang kunyit ya kan. Nah, ini adalah contoh dari tumbuhan yang dia batangnya mengalami modifikasi dan berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Contohnya tadi apa nak? Tebu dan kentang atau bisa juga rimpang kunyit. Nah, itu dia dari contoh itu tadi penjelasan tentang batang. Selanjutnya adalah penjelasan tentang daun. Daun merupakan organ tumbuhan yang menempel pada batang, biasanya berbentuk tipis lebar dan dia mengandung zat warna hijau yang dinamakan dengan klorofil, ya kan? Mengandung zat hijau daun yang disebut dengan klorofil. Daun memiliki beberapa fungsi, antara lain sebagai alat untuk mengambil gas karbon dioksida atau CO2 yang digunakan sebagai bahan baku dalam proses fotosintesis. Kemudian dia mengatur penguapan air atau transpirasi dan pernafasan atau respirasi pada tumbuhan. Nah, pada bagian sebelumnya kita udah belajar tentang perakaran dan batang, ya kan? Antara tumbuhan monokotil sama dikotil. Nah, pada daun dia juga memiliki bentuk, ukuran dan warna daun yang berbeda-beda untuk mencirikan tumbuhan tertentu. Misalnya gini kan, pertulangan daun ada yang dia misalnya bentuknya menjari ini seperti ini. Contohnya kayak daun ubi atau daun pepaya. Kemudian ada yang melengkung. Ini seperti ini, dan ada yang sejajar. Ini sejajar seperti ini kayak misalnya rumput atau padi kan. Kemudian dan ada yang menyirip, ini menyirip seperti ini. Ada perbedaan dia struktur luar dari daun monokotil dan dikotil. Nah, kalau dia monokotil dia memiliki peruratan daun yang sejajar, sedangkan kalau dia yang dikotil dia memiliki peruratan daun yang menjala-jala. Nanti ada gambarnya kayak mana ya, nanti kamu searching lah di Google kalau misalnya agak kurang paham ya. Nah, jadi di daun inilah tempat terjadinya proses fotosintesis, ya kan? Apa itu proses fotosintesis? Nah, masih ingat kan? Ini udah pernah juga dipelajari di SD kalau nggak salah ya karena proses fotosintesis itu dia membutuhkan cahaya matahari sebagai sumber energi. Kemudian energi tersebut ditangkap oleh zat hijau daun yang disebut dengan klorofil. Kemudian dibutuhkan juga namanya CO2 atau karbon dioksida, butuhkan air juga ya kan sebagai bahan baku untuk menghasilkan glukosa dan oksigen. Jadi dia untuk fotosintesis ini dia berfungsi untuk menghasilkan makanan, ya kan, makanan yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Kalau kita kan kayak manusia ataupun hewan, biasanya dia membutuhkan tumbuhan, ya kan, atau membutuhkan makhluk hidup yang lain untuk membuat makanan. Sedangkan kalau tumbuhan dia membuat makanannya sendiri, ya kan, dengan cara namanya fotosintesis, yaitu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang dia terjadi pada daun. Nah, proses pembuatan makanan pada tumbuhan terjadi pada daun ini dia memanfaatkan beberapa bahan baku. Nah, yang pertama tadi adalah cahaya matahari. Cahaya matahari sebagai sumber energinya. Kemudian ada juga dibutuhkan dia karbon dioksida. Karbon dioksida ini didapatkan dari mana? Misalnya dari hasil respirasi dari pernafasan manusia, ya kan. Kemudian ditangkap oleh daun, kemudian digunakan sebagai bahan baku untuk fotosintesis. Selain karbon dioksida ada juga yang namanya
Air, ya kan? Air pada tumbuhan itu bisa diambil dari akar misalnya, ya kan? Dari akar dari akar, kemudian akar mengambil air atau menyerap air pada tanah, kemudian diantarkan ke daun melalui batang. Di batang itulah dia diantarkan air kan dari akar menuju ke daun. Di mana tadi? Di batang. Nah, batang ini adalah sebagai alat transportasi, alat pengangkutan air gitu kan, dari akar menuju ke daun. Nah, tadi udah ada cahaya matahari, udah ada karbon dioksida, udah ada air, ya kan? Kemudian ada lagi yang namanya klorofil atau zat hijau daun, ya kan, yang berfungsi untuk proses fotosintesis. Nah, dari proses fotosintesis ini akan dihasilkan yang namanya glukosa dan oksigen. Jadi yang dihasilkan dalam fotosintesis adalah glukosa dan oksigen. Glukosa ini akan disusun menjadi zat pati atau amilum, ya kan, kemudian disimpan dalam akar. Misalnya dia pada singkong disimpan dalam akar, misalnya kalau pada batang disimpan kalau pada sagu, tumbuhan sagu misalnya disimpan pada batang, atau misalnya pada buah, ya kan. Contohnya kalau disimpan cadangan makanannya di buah, ini contohnya adalah padi, mangga, itu kan. Nah, itu adalah cadangan makanan. Nah, inilah yang disebut dengan proses fotosintesis yang berlangsung di daun. Selanjutnya kita masuk ke bunga. Masuk ke bunga. Bentar ya. Nih, bunga. Sering kita lihat bunga ya, karena nah, bunga ini adalah alat reproduksi generatif pada tumbuhan, ya kan? Karena dia berfungsi sebagai tempat perkembangbiakan, ya kan? Bunga biasanya memiliki warna yang menarik, kan, macam-macam. Dia memiliki fungsi yang menarik, warna yang menarik, ya kan. Dia warna ini menarik, fungsinya apa? Untuk memikat lebah atau serangga yang lewat. Nah, kemudian bunga ini juga biasanya bunga ini dia tersusun atas dua bagian utama. Ada namanya perhiasan bunga, ada namanya alat reproduksi bunga. Perhiasan bunga itu dia seperti tangkai, kelopak, dan mahkota. Sedangkan dia alat reproduksi bunga itu dia benang sari ataupun putik, ya kan. Nah, kemudian bunga ini dia memiliki bagian-bagian disebut dengan bunga yang memiliki bagian-bagian yang dia ada lengkap semuanya. Ada dia alat kelamin jantan, ada alat kelamin betina, ya kan, ada benang sari dan putik, kemudian dia punya tangkai, punya kelopak, punya mahkota. Maka bunga ini dia disebut dengan bunga lengkap. Disebut dengan bunga lengkap karena dia memiliki seluruh bagian dari steril maupun fertil. Kemudian ada juga yang disebut dengan bunga tidak lengkap. Kalau bunga tidak lengkap adalah bunga yang tidak memiliki salah satunya, ya. Jadi dia tidak punya, misalnya dia hanya punya benang sari saja tapi dia nggak punya putik misalnya, atau dia punya putik saja tapi nggak punya benang sari gitu kan. Nah, ini disebut dengan bunga tidak lengkap. Tapi kalau dia ada semuanya disebut dengan bunga lengkap. Kalau dia bunga lengkap, dia bunga yang memiliki seluruh bagian yang lengkap, disebut dengan bunga lengkap. Sedangkan kalau dia hanya memiliki salah satunya saja disebut bunga tidak lengkap. Tetapi berdasarkan alat reproduksinya, kalau misalnya bunganya hanya memiliki benang sari, ada dia bunga yang memiliki benang sari dan putik dalam satu bunga, maka bunga ini disebut dengan bunga sempurna, ya. Bunga sempurna itu dia kalau misalnya dalam satu bunga ada benang sarinya, ada putiknya, maka disebut dengan bunga sempurna. Sedangkan bunga yang dia hanya memiliki satu alat kelamin saja disebut dengan bunga tidak sempurna. Itu adalah bagian dari bunga. Dan yang terakhir adalah buah. Buah, pernahkah kamu makan buah? Nah, ya kan, sering ya.
bukan sering, mungkin pernah ya. Nah, ketika kita makan buah biasanya di dalamnya juga terdapat biji, ya kan? Nah, di dalam ini adalah contoh dari bunga ini. Dalam buah biasanya juga terdapat biji. Ini bagian-bagian dari buah dan biji, ya kan? Ya. Nah, di dalam bakal buah terdapat satu atau lebih bakal biji. Di dalam bakal buah terdapat satu atau lebih bakal biji. Nah, kalau misalnya kita perhatikan pada bunga ya, pada bunga itu misalnya pada bunga yang dia namanya putik atau alat kelamin pada tumbuhan, ya kan, ada putik. Nah, pada putik itu dia terdapat tiga bagian, yaitu bagian dasar yang menggelembung itu disebut dengan bakal buah, dan ada bagian yang memanjang yang disebut dengan tangkai putik, dan ada kepala putik yang paling atas, ya kan, itu namanya kepala putik. Nah, di dalam bakal buah itu terdapatlah satu atau lebih bakal biji. Nah, pada perkembangan selanjutnya bakal buah ini akan mengalami perkembangan menjadi buah, sedangkan bakal biji akan berkembang menjadi biji. Nah, ini adalah jenis-jenis dari buah dan biji. Jadi untuk hari ini kita masih membahas tentang struktur dan fungsi organ tumbuhan dulu ya. Nanti untuk yang selanjutnya kayak struktur dan fungsi jaringan ini akan kita pelajari insya Allah minggu depan ya. Jadi yang harus kamu pelajari dulu itu masih fungsi dan organ tumbuhan. Jadi organ tumbuhan tadi ada 5, ada akar, batang, bunga, daun, bunga, buah, dan biji. Buah dan biji itu dia masuk ke dalam satu ya. Tapi kalau kamu buat 6 juga boleh lah. Jadi ada 6 bagian dari tumbuhan, ada akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Dan tadi Ustazah juga udah jelaskan masing-masing dari fungsinya. Akar berfungsi untuk menopang bagian tumbuhan, ya kan. Biasanya akar ada di bagian bawah, ya kan. Kemudian ada batang. Batang dia berfungsi sebagai alat transportasi yaitu pengangkutan air dari akar menuju ke daun, atau bisa juga pengangkutan makanan dari daun ke seluruh bagian dari tumbuhan. Kemudian daun tadi adalah bagian tumbuhan yang dia berfungsi sebagai tempat proses fotosintesis, ya kan? Kemudian atau tempat pembuatan makanan ya. Kemudian ada bunga. Bunga ini adalah sebagai alat organ generatif atau sebagai alat perkembangbiakan dari tumbuhan. Kemudian ada namanya buah dan biji. Buah dan biji ini bagian organ dari tumbuhan. Jadi kayak bunga tadi juga ada bunga lengkap, ada bunga tidak lengkap, ada bunga sempurna, ada bunga tidak sempurna. Kalau dia bunga lengkap, dia tadi kayak mana nak? Bunga lengkap adalah bunga yang dia lengkap seluruh bagian tumbuh-tumbuhannya. Sedangkan kalau dia hanya memiliki beberapa bagian saja tapi dia tidak memiliki salah satunya, maka disebut dengan bunga tidak lengkap. Sedangkan kalau bunga sempurna itu dia berdasarkan dari alat reproduksinya. Kalau dalam satu bunga terdapat dia 2 alat kelamin yaitu benang sari dan kepala putik, maka disebut dengan bunga sempurna. Tapi kalau misalnya dia hanya memiliki salah satu organ reproduksi saja, maka disebut dengan bunga tidak sempurna. Jadi ini untuk hari ini, dan hari ini kita nggak ada tugas ataupun apapun, tapi dicatat ya nak di bukunya. Nah, minggu depan kita masuk ke struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Nah, nanti kalau yang udah ada bukunya bisa dibaca-baca atau kamu searching di internet. Nah, itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi anak-anak Ustazah yang tidak mengerti atau belum mengerti dengan penjelasan Ustazah hari ini. Boleh dijapri Ustazah atau hubungi Ustazah secara langsung.
Semoga anak-anak Ustazah semua dalam keadaan sehat dan kemudian masih bisa terus mengikuti pelajaran dan tetap semangat ya nak. Nah itu saja yang bisa Ustazah sampaikan hari ini, lebih dan kurang Ustazah mohon maaf. Kita tutup pertemuan kita ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.